Jadi ditangkap apa enggak? Ya. KPK-nya yang Malah ketua KPK-nya yang ditangkap. malingnya di situ. Jadi status tersangka. Sampai akhirnya Pak Novel Baswedan, terus Pak siapa itu yang mantan ketua KPK itu Pak Abraham Samad, semuanya nadar kan? Sudah nadar. Jadi kalau Pak Firly itu jadi status tersangka, beliau ini Pak Novel Baswedan, Pak Abraham Samad dan beberapa tokoh ini akan gundul. Artinya tahalul gitu. Jadi sebagai melaksanakan nadarnya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ada isu gak mungkin Pak Anies bisa daftar ke KPU karena Cina sudah menyiapkan 300 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Padahal lembaga survei itu bolak-balik Pak Anies nomor 3. Iya. Bolak-balik nomor 3. Ya. Lembaga survei se-Indonesia. Lembaga survei. Tapi begitu Pak Anies bergandeng dengan Muhaimin, kalang kabut yang nomor 1, nomor 2 kalang kabut. Bingung. Sehingga akhirnya ngurus SKCK ke kantor polisi, sampai double, yang jadi capres ya jadi cawapres. Nggak pede, padahal surveinya ranking 1, 2, sementara Pak Anies ranking 3 terang-terang saja. Tapi alhamdulillah ternyata Pak Anies juga daftar, bahkan dapat nomor urut 1. Wah, Allah Akbar. Dan insya Allah mudah-mudahan beliau nanti satu putaran yang pesimis itu, insya Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah berikan optimis. Amin. Ya Rabbal. Karena apa, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, solusi Indonesia terletak pada kepemimpinan. Ya, kenapa? Allah sudah kabarkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita korelasikan di Indonesia, Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia kalau umat Islam di Indonesia tidak mau berubah. Kira-kira siap berubah? Siap berubah? Siap berubah? Takbir Allah untuk perbaikan bangsa dan negara. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Amin. Kemudian solusi yang ketiga, iddah, siapkan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggup. Siapkan. Karena musuh kita, lawan kita ini Triliunan. besar, lawan kita ini di-backing oleh Cina, ya kan? Lawan kita di-backing oleh Cina. Jadi ini benar-benar kita harus siapkan Allah, siapkan untuk menghadapi mereka. Artinya apa? Kita harus terus berjuang sesuai kemampuan kita masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Hasilnya serahkan kepada Allah. Tawakal Allah. Yang penting kita berjuang Allah, selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena benteng terakhir keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia ada di tangan umat Islam. Itu benteng terakhir. Ini sudah bukan rahasia lagi. Benteng penyelamatan NKRI adalah umat Islam. Nah, yang keempat, bangun persatuan dan kesatuan di tengah perselisihan umat. Ayo bangun ukhuwah, hilangkan caci maki, hilangkan. Sudahlah, ayo hal-hal yang tidak prinsip tinggalkan, pinggirkan dulu. Ayo kita sekarang fokus
Niatkan 2024 dengan jihad konstitusional untuk memilih pemimpin ideologis, bukan pemimpin yang pro Cina. Pro komunis. Karena kita sudah jelas pemimpin yang pro Cina ada Dua. hati-hati. Ayo kita Allah singkirkan hal-hal yang perselisihan yang tidak prinsip. Singkirkan. Jangan sampai muncul caci maki sesama Muslim. Hindarkan caci maki. Bangun ukhuwah. Ya, bangun ukhuwah. Insya Allah kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir sebagai penutup, bangun regenerasi umat. Karena kita bakal mati. Mati. Apalagi Rasulullah sudah memberikan kabar rata-rata umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 rata-rata. Oleh karena itu sebelum kita mati, ayo ciptakan kader, minim anak-anak kita, jadikan generasi menjadi generasi rohbani. Generasi rohbani itu adalah generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya rujuk ila Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, taraktu fikum sayyaini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara itu, kitabullah wa sunnatun nabi, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau kita ingin menjadi umat yang setia kepada Rasulullah, ayo komitmen pada Al-Quran dan hadis. Insya Allah selamat di dunia wal Amin. Ayo jadikan anak-anak kita menjadi kader generasi rohani. Sebagaimana nanti di rumah dibuka surah Al-Maidah ayat 54. Surah Al-Maidah ayat 54 nanti dibuka di rumah masing-masing. Generasi yang yuhibbuhum wa yuhibbuna. Generasi yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Karakter yang kedua, generasi yang adillatin 'alal mu'minin, rendah hati terhadap sesama mukmin. Karakter yang ketiga, generasi yang aizzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir. Karena kita punya konsep lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama, bagiku agama. Karakter yang keempat, generasi yang yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Generasi yang berjuang di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Gak takut. Karena dia istiqomah fi sabilillah, di jalan Allah dan Rasulnya. Kemudian karakter yang kelima tadi yang kita bahas, generasi yang punya al-wala wal bara yang jelas, tidak sama. Walanya jelas, loyalitasnya jelas, penolakannya juga jelas, tidak sama. Insya Allah 5 solusi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya merupakan karakter umat yang setia kepada Rasulullah SAW. Dan insya Allah mereka ini adalah umat Rasulullah yang nanti di yaumil akhir akan diberikan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Sekian, mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, kita ini awakmu. Ada orang